dan keluarga besar masyarakat Karya Maju mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing ngetok-ketok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Al-Quran menggema dengan indahnya, menyirami hati nurani dengan sempurna. Sehatnya jiwa raga kita adalah kehendak Sang Pencipta. Untuk itu tak pantaslah kiranya kita tidak senantiasa. Pagi hari ini saya berada di Pondok Pesantren Hidayat Wali Songo. Sebelah saya ada Bapak Kades Karya Maju. Kita sebelum menantikan kedatangan Ustadz yang sudah ditunggu yaitu Ibu menghubungi dalam arti Ustadz nampak. Jadi nampak di belakang saya ribuan manusia sudah siap-siap menantikan Ibu Ustadz Mumpuni yang dari tadi malam sudah dinanti-nantikan. Sementara kita menunggu kedatangan beliau, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak Kades. Selamat pagi Pak Kades. Di dalam ini acara apa Pak Kades? Jadi memang sengaja mengundang Ustadz Mumpuni. Ini swadaya masyarakat ya Pak ya? Swadaya masyarakat. Jadi masyarakat Karya Maju berswadaya untuk mengumpulkan dana banyak. Dengan sukarela mereka tidak dapat masa mengumpulkan dana bisa mengundang mendatangkan Ustadz Mumpuni. Oke Pak Kades, tunjukkan semoga sukses acaranya sampai kita ini. Oke teman-teman, kita nantikan kedatangan Ustadz Mumpuni. Yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumaten ukhtinal karimah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Siti Shalihah ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumaten panjenenganipun Gus As'ad sakeluargi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, panitia pengajian akbar di Desa Karya Maju. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk panitia yang telah melaksanakan pengajian hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, para panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Kepada keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Keluang, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, Ibnu IPPNU, dan keluarga besar masyarakat dan keluarga besar pemuda Karang Taruna yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada agnia, para donatur, mudah-mudahan seluruh para dermawan, para donatur diberikan sehat panjang umur, memberikan manfaat ingkang barokah, sumrambah kepada kita para mustahdi, para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri,
Yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami. Yang bujang-bujang joko-jokon dan payu rabi. Yang duda randa moga-moga dapat ganti. Sing tua-tua moga-moga pada cepat dapat rezeki. Moga-moga enggal berangkat haji, Allahumma. Yang berdiri tegak ngadeg moga-moga imannya yang pada jejeg, yang pada duduk lenggah gelasah, yang ahli ibadah. Yang sedang sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehatul afiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya, bukan kaya hartanya, bukan tinggi derajat pangkatnya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayem atine, orang yang paling tentram hidup. Ini amat sangat bangga saya sampaikan, saya bisa ngaji dan difasilitasi oleh panitia bertemu dengan santri kebanggaan kita dari Pondok Pesantren Sabilul Hidayah di Desa Karya Maju. Sekali lagi tepuk tangan kangge panitia yang seluruh ikut berjuang luar biasa, yang keprok utangnya lunas kabeh, yang minyak keras ketara utangnya akeh. Assalamualaikum. Sebelah kanan, assalamualaikum. Bu, hari ini di Desa Karya Maju menunjukkan jam 8 lebih 2 jam setengah. Ini ngajinya bentar aja ya Bu ya. Sedela apa suwe? Sekedap apa dangu? Yang sebentar apa yang lama? Lama. Naik setengah 11, saya turun jam berapa? Jam berapa? Jam berapa sore? Ya Allah. Naik tengah 11, turun jam 2. Berarti ngajinya 3 jam setengah. Itu undang apa ngontrak? Tapi 50 juta kuwi. Pak Kades Kiai Non Sewu di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang emang ada mubalik-mubaleghah ceramah sampai 3 jam setengah ada. Saya tanya sama Pak Kiai, gak usah ikut campur, katanya jadi provokator. Kiai ngapunten nyuwun pinteran Kiai, wonten Kecamatan Keluang napa nggih wonten mubalik-mubaleghah ceramah ngantos 3 jam setengah wonten Kiai? Pak Kiai jawabannya jujur. Saya tanya sama lurahnya yang lagi minum. Pak Lurah, Pak Kades, di Desa Karya Maju ada Kiai ceramah sampai 2 jam setengah ada. Pak Kades senyumnya mencurigakan. Saya tahu jawaban begini aneh ini. Anehnya kenapa? Kalau jawabannya boten, khawatirnya besok gak dipilih lagi jadi kades. Tapi kalau jawabnya ada, ketara, ngapusin bohongin mumpuni. Dah saya tanya sama mustami semua, ada di Keluang Kiai ceramah 3 jam setengah ada? Konten? Kiai sinten? Nyong, mumpuni, ngaji 3 jam setengah. Masya Allah, itu pengajian apa kelinci percobaan? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin, Allahumma. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan
Man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba. Barang siapa yang ingin, Mas duduk nanti sampean. Ngambil gambar yang di zoom rongosnya saya. Kalau sampean nggak duduk jadi bulan-bulanannya ibu-ibu. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba. Barang siapa ingin punya anak keturunan yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Pak Kades, jangan sibuk main HP mulu. Jauh-jauh saya nyebrang pulau dari Cilacap sampai Musi Banyuasin. Saya ingin menyampaikan satu hal. Salah satu doa yang bisa meredam murkanya Gusti Allah dari segala musibah dan bencana adalah orang-orang yang ahli qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, zikir ana ing tengah wengi. Karya maju, desanya maju. Karya maju, desanya subur dan makmur. Ini semua berkat dari para pendahulu dan doanya para masyayikh kita. Tepuk tangan dulu dong. Jangan sampai jenengan berani meninggalkan kiai. Jangan sampai jauh-jauh dengan yang namanya ulama. Barokah kita Indonesia maju pun karena para pahlawan kita sebagian besar adalah bermula dari santri. Bayangkan pengajian hari ini, semewah dan semeriah ini memang adanya donatur, adanya agnia. Tapi bayangkan, Allahu yarham Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Ahmad Saifuddin, piyaine pun boten nonton, orangnya sudah di alam barzah, tapi berkahnya bisa dirasakan sama orang yang masih hidup. Kita pikir bareng-bareng, Bu, kalau bukan dari perjuangannya para kiai, ndak mungkin kula panjenengan sedaya saged nderek Islam kanthi berkah hari ini. Maka jangan tanggung-tanggung, jangan panjenengan sanksi anak-anak yang dititipkan ke pondok pesantren. Kudu bangga anak yang ngaji di pesantren. Orang tuanya pun harus mantep nitipkan anak etanggene pondok pesantren. Ketika anak dari pondok pesantren lulus jadi alumni, dia anak bisa beradaptasi di segala bidang. Maaf, mohon sewu. Ya bentar. Ini saya lagi ngomong serius banget nih, Bu. Udah sampai keringetan saya ngomongnya. Yang belakang walaupun gak bisa melihat wajah saya, walaupun si tengwingking boten sakit meriksani raine mumpuni, yang terpenting suaranya jelas. Cocok? Setuju? Sepakat? Sallu ala Nabi Muhammad. Bocah ngaji sama nggak ngaji jelas beda. Halo? Bocah ngaji sama yang nggak ngaji jelas akhlaknya beda. Namanya pondok pesantren adalah wadah terbaik untuk membentuk karakter seorang anak. Ketika lulus jadi alumni, walaupun di pondok isinya ngaji kitab, toh. Saya ulang. Walaupun di pesantren dina ngajine kitab, walaupun di pondok tiap hari ngajinya kitab, maka nanti keluar dari pesantren jadi alumni, kon macul ya pinter, kon nyadap karet ya bisa, kon dodo sawit ya ahline, nerusin kuliah ya pantes, nyalon kepala desa ya luwes,
jenenge santri. Tapi maaf, bukan saya membandingkan, hanya sekedar sekolah formal. Ketika sudah jadi sarjana, apa pantas nyadap karet? Sudah tingkatnya S2 sampai tingkatnya insinyur, apa ya pantas dodo sawit? Kan orang pantas, Bu. Wis insinyur masa dodo sawit. Tapi namanya santri, macul nang sawah ya pantes, dodo sawit ya kewes, sampai-sampai mau lanjut kuliah pun ya bisa, nyalon kepala desa ya mampu. Kenapa? Namanya santri, sudah tahu landasan ilmu. Di dalam kitab manakibnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan namanya santri yang sukses tahu 3 dasar ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, tahu yang namanya ilmu para kiai, nahwu sharaf, melotok, ilmu fikih, pinter. Apalagi yang namanya pendidikan agama, maca Quran yang melantar wong jenengan pesantren. Yang kedua, namanya santri tahu yang namanya siasatul mulki, ilmu pemerintahan, melek teknologi, canggih yang namanya santri. Maka arane santri yang sari dengan ilmu agama, maka siap-siap akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Hanya tahu ilmu politik, hanya tahu ilmu perkembangan zaman, tanpa punya dasar agama yang baik, menciptakan gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Anak aspal diuntal, semen diuntut, wesi dilek, nanti jembatan beti krikiti. Sekarang saya tanya, jenengan bangga sama santri apa enggak? Bangga. Yang lagi ngomong ini santri, Bu. Satu resepnya ketika Anda mondokin anak di pesantren, kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Kenapa namanya santri di pesantren? Awal mesti nggak kerasan. Saya dulu aja pertama mondok saya ngebatin, ya Allah, di santri apa bebek, sego sebaki di kerumut bocah 4 likur. Saya ngebatin lagi, di santri apa iwak gurame, tina-tina timpani cacakan kangkung. Langsapan di pondok. Tapi maaf, ini bukan pesantrennya yang jorok lowor, boten. Kenapa santri di pondok pesantren ternyata mangane mung kangkung? Kenapa jarang mangane? Ini namanya landasan ilmu hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu tirakat, puasa nyerowot kecil, puasa Senin Kemis wis dina-dina dadi cambalane, puasa dalail, puasa bilaruh. Jenenge santri kudu prihatin. Maka anak di pondok pesantren lagi prihatin, orang tuanya di rumah kudu ikhlas. Saya yakin ketika anak lagi di pesantren, tiap habis doa sholat fardu mesti jenengan kuning donga karo nangis. Betul. Ya Allah, anak Indonesia pondok bisa urip apa ora ya? Lagi nang omah mangan pinjaluk ditulang. Ibu jangan pondok mangan apa? Lagi nang omah mangkat sekolah sempak beti sanding-sandingan lah. Lah nang pondok pun ngumbai sempak dewe. Moga-moga anakku sinang pondok, ya Allah, ilmune sing manfaat, ilmune sing barokah, hasil makosidana dipun paring ilmu sing barokah. Bareng anak pulang dari pesantren, seluruh awak isne gubik karo koreng. The catakan, you know, the cangkrangan, you know, the
gudikan. Bukan anaknya yang jorok, tidak. Bukan pondok pesantrennya yang kotor, bukan. Ini namanya hikmatul hukama. Jenenge wong berjuang ya kudu gelam prihatin. Namanya orang sukses kudu mau tirakat. Tapi kepingin dadi wong sugih ora gelem kerja, kepingin dadi wong alim gak mau ngaji, disebut junono funono, wong edan ke warna-warna. Halo, pengen dadi wong sukses ora gelem nyambut gawe, junono funono, edan. Pengen dadi wong pinter ora gelem sekolah, junono funono, edan. Pengen dadi wong alim ora gelem ngaji, junono funono. Pengen selamat akhirat ora gelem salat, junono funono. Kepala rumah tangga wong lanang ora gelem nyambut gawe, mung plompong kedadar kedodor lembara kelemburuk. Wong lanang arep BLT karo PKH. Jonono funono. Lihat tuh bapak-bapak tuh, orang keluang, bapak-bapak ireng-ireng kabeh bu. Nah, iki lah putih. Ini bukan lagi body shaming. Hitam kulit bapak-bapak orang keluang, tanda bersih dan toyibnya rezeki suami panjenengan. Tepuk tangan dulu, belum buat suami jenengan. Bu, assalamualaikum. Sekarang kalau anak kita mondok di pesantren disuruh bayar apa enggak? Bayar? Lo iya. Jerbusuki mawa bea. Namanya orang pengen sukses ya mau ngebodalin bu. Orang sekolah aja sampai nyalon kepolisian aja kudu modal. Masa anak mondok kepinginnya gratis? Dikirane kiai orang butuh mangan apa? Tuh lihat Gus As'ad, sarung siji-siji nih benganti ngepir. Ngelinting kayak sok beker motor. Benganti orang bedit gue tuku sarung. Punya anak seneng ngaji, hatinya adem. Pulang dari pesantren, di pesantren biasa manggon di masjid. Pulangnya biasa, alhamdulillah sholat jamaah di masjid. Pulang dari masjid, assalamualaikum, bapaknya jam, waalaikumsalam. Loh pak, dengan suaranya beda, agak raung tuh. Kalau masuk pating kerembut banget itu loh. Kalau dapat ijazah dari kiai, kalau giginya sakit, nanti kumur-kumurnya pakai air hangat dicampur garam. Nanti baca sholawat, baca ulhu falak binas. Nanti sambil tak pijetin ya pak kakinya. Yang lalu untungnya udah segila. Ini namanya pijat refleksi pak. Nanti insya Allah wasilah dipijit kakinya, nanti nyetrum biar giginya sembuh. Mana jajal dipijat segila Maria Pura. Orang mijitnya anu bocah biasa nang pondok. Jangankan mijit wong tua, apalagi santri biasa nang dalem mijitan kiai ne diparingi ijazah. Akhirnya astone pun yang gawa berkah guna mijit karo sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang tadinya mau sakit gigi masih dalara untuk bu disolawatin beda kalau cara ngaji boro-boro bisa birrul walidaini uyuh biar ngerti ilmu nih bocah santri bab toharoh ngelotok bocah santri bab bersuci ngerti maka birrul walidain wis dadi kewajiban dan kebiasaannya mau nang pondok bisa ngerumat kiai tapi bocah ngaji maaf nguyuh orang ngerti ilmu nih nguyuh karo ngadeg lagi cempet awit randu maaf boro-boro cebok ngomong diobat tabik nato masih mending diobat tabik no lah kadang-kadang kalau diselentiki ngerti tau, ngerti tau. Ngerti. Bocah di pesantren tahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta sama manusia yang bertaubat dan cinta sama yang namanya orang sing bisa menjaga kesucian diri. Mulane nang pesantren ilmu dasar kabeh wis diajaraken. Tapi bocah ngaji boro-boro pipis ngerti ilmune dina-dina pegawaiane sabane nang ngebrug sambil orang lewat lihat dibiji langsung dinilai ada yang lewat oh ayo ge bolong 75 ada yang lewat lagi lah kisut 45 ada yang lewat lagi ibu-ibu wong lemu cuma bokongnya lambeng lah ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah bokong liwat nganti ditahlili bocah kebiasaan orang ngaji dibeliin motor orang tuh beli motornya masih bunyi dit motor masih kreditannya belum lunas kenal potnya dibobok tengah hari cementer serengenge matahari tiga seporete brus tabrak nalawang si bapak lagi sakit gigi anak kurang pengertian gitu bocah nggak ngaji bu maka anak yang nggak ngaji sama anak yang kebiasa ngaji jelas beda. Maka hari ini kenapa warga masyarakat Karya Maju mendukung adanya pondok pesantren kita Sabilul Hidayah sampai seluruhnya ikut berjuang panggungnya duit, backgroundnya duit, tendanya duit, sound systemnya shootingannya snacknya mumpuni ternyata Karya Maju nggak ada wong pelit nggak ada wong pelit betul betul orang masyarakatnya pada li sodako kabeh amin Allahumma berarti masyarakat Karya Maju orangnya loyal kepala desanya aja ngedukung banget tuh lagi bisik-bisik langsung nanti saya suntik dana ya Gus Asma gitu kan tuh kan ulangi banget Masya Allah langsung nih Pak Kades langsung bilang gampang nanti saya suntik dana lagi Pak ya Gus ya tenang aja Gus maaf ya Pak Kades yang cincinnya sakeong-keong
Jangan salah Bu. Doa yang mustajabah salah satunya adalah doanya pemimpin yang adil. Kepala desa kita adil, alhamdulillah, sehingga cincinnya itu ada isinya. Betul, cincinnya Pak Kades ada isinya. Nyatanya kalau buatnya topis bisnya berhenti. Kan ada isinya. Maaf ya Pak Kades. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang kena azab bendu saking ngarsane Gusti Allah adalah pertama al-bukhlu minal aghnia. Halo. Saya ulang. Assalamualaikum. Sebelah kanan masih sadar? Alhamdulillah. Sebelah kiri halo. Assalamualaikum. Kebagian snack nggak Bu? Nggak kebagian snack. Makanya berangkatnya yang gasik. Gasik tetap nggak kebagian snack. Ya mohon maaf Bu, kalau Pak Kades nyiapin snack sampai 12.250 ini gajinya Pak Kades habis Bu. Jadi mohon maaf tadi Pak Kades sudah minta maaf. Kadesnya dan seluruh panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Ternyata yang hadir ini melebihi kapasitas. Tapi ikhlas ya Bu nggih. Sebelah kiri assalamualaikum. Ini ngajinya sampai jam 2 sore. Ibunya kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapak sanggup? Bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat. Lah saya nggak ikutan. Maksimal sih kalau begitu modelnya. Yang disebut orang kena azab bendu saking ngarsane Gusti Allah, yang pertama al-bukhlu minal aghnia. Tulis. Ibu-ibu bawa buku apa enggak nih? Enggak bawa? Kebiasaan. Sebelah kanan, assalamualaikum. Bawa buku apa enggak? Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Yang di atas sono, bapak ke. Sini panggilnya bapaknya apa bapak? Ramane. Bapaknya? Ramane. Mamane? Ramanen. Ayang embet. Seneng banget bapak dipanggil ayang embet. Mapa, bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen enggak? Bawa. Isi ibu ini saya lagi tanya betulan. Ulangi Pak, maaf. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Enggak. Mboten. Bawa pulpen enggak? Bawa. Delodor. Pulpennya delodor. Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Sampai sini pikiran saya nggak nyandak nih. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah Pak. Insya Allah jangan udah paham. Ini hanya sekedar kita mengulang dan saling mengingatkan. Setuju? Sepakat? Orang yang kena azabnya Gusti Allah, kata Nabi, yang pertama al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang. Al-bukhlu minal aghnia, wong sugih tapi pelit. Sugih tapi oke, saya akui orang Kabupaten mana? Mesinci. Orang Musi Banyuasin sugih pengusaha kelapa sawit. Di Jawa, di Cilacap nggak ada yang namanya kelapa sawit. Tapi maaf, di Cilacap adanya kelapa kerambil. Tapi walaupun di Cilacap ada kelapa kerambil, alhamdulillah. Walaupun sebutir 2 butir bisa ikut ngasih sama tetangga.
Tapi kalau di Musi Banyu Asin, ya mau ngasih kelapa sawit cuma 2 butir, siapa yang mau? Berarti orang pengusaha kelapa sawit rata-rata berpelit. Oh enggak. Nyatanya hari ini kita didukung oleh para pengusaha bos-bos sawit juga, betul? Bos-bos karet juga, betul? Moga-moga wong sugih nang kene pada loman-loman. Ahli sodakoh. Nggak lupa bayar zakat, biar rezekinya tambah barokah. Al-bukhlu minal agniya, wong sugih tapi pelit. Kalau orang Keluang bilang pelit nyebutnya apa? Medit. Kak? Medit. Bentar. Apa bu? Pisit. Pisit. Betul tuh Pak Kepala Desa. Pak Kades insya Allah Piai asli sini. Betul. Pelit. Demit. Ya Allah. Wong pelit belum mati udah jadi demit. Bagus banget bahasanya, demit, ya Allah. Demit. Pak Kades bilangnya demit. Wong pelit belum mati udah jadi demit. Orang Cilacap nyebutnya bedidil. Bahasa Indonesianya pelit. Ada yang di sini Fatayat nyebutnya medit. Baik itu pelit, medit, demit, bedidil, bakhil, cetil, kucing jelantir, kayupil, kudanil. Bayangin. Di Karya Maju jiwa pemilih sampai berapa ribu ya Pak Kades? 3.000. Pak Kades bilang jiwa pemilih di Karya Maju orang 3.000 jiwa. Ini hanya untuk gambaran. Dari 3.000 jiwa yang pelit wong 750 setengahnya itu antara pelit sama lumang, jadi setengah. Dari 3.000 yang pelit orang 750 maaf, Karya Maju nggak mungkin maju desanya. NU tidak mungkin berkembang, Islam tidak mungkin kuat di satu desa apabila banyak orang pelitnya. Kalau pelit, Fatayat nyebutnya medit, Pak Kepala Desa nyebutnya demit, ada orang yang nyebut pisik. Bahasanya kitab Al-Bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Ini kenapa saya tadi bilang bawa buku apa enggak, ternyata nggak bawa buku, ya udah di shooting itu. Al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Sebelah kanan, halo. Assalamualaikum. Kita lahir di dunia Bu. Kita lahir dianugerahi oleh Allah sifat loman, senang ngasih, senang memberi. Itu sifat dasar. Bukti nyata. Sampean kondangan di hajatan, prasmanannya ngantri. Anda ngantri di depan, di belakang juga ada sama-sama yang ngantri. Pasti jangan ngucap ngapunten ya, saya duluan. Walaupun gak kenal, tapi Anda ngantri di depan, di belakang ada yang ikut ngantri. Ada rasa gak enak. Nah, rasa gak enak itu adalah anugerah saking ngarsane Gusti Allah, sebab kita suka ngasih. Jiwa kita aslinya loman, jadinya gak enakan. Soalnya suka kawean, senang aweh, senang nyah. Bahasa Cinane nyah tuh cangcung. Bahasa Cina tuh cangcung. Apalagi rombongan Fatayat Muslimat kondangan, ternyata prasmanannya ngantri. Pasti saling menawarkan, Bu, monggo jenengan duluan. Ya enggak, mau jenengan ketua PKK, jenengan duluan Bu. Ya enggak lah, mau panjenengan bunyainya, monggo jenengan dulu. Ya enggak, mau jenengan Bu Kades, monggo Bu Kades duluan. Ya enggak
iyalah mau panjenengan ketua PAC monggo jenengan di sini ya ora lah panjenengan dulu yang enggak lebih tua jenengan monggo jenengan terus begitu. Itu sifat dasar kita manusia. Orang yang gak enakan karena memang didasari oleh Gusti Allah. Kita manusia punya jiwa suka ngasih, tapi pelit mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan itu sifatnya pelit. Bukti nyata, pagi-pagi ibu ngasih makan sama ayam pakai segenggam beras, disamurin tuh beras mak pure. Kan ayamnya pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol. Gak ada ayam yang ngucap monggo jenengan duluan. Ibu-ibu jilbab biru pada bilang, iyalah ayam gak bisa ngomong. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang kok lagi makan, tiba-tiba datang temannya yang lagi makan gak mau nawarin sama yang baru datang. Kata Imam Al-Ghazali, kalbaqoroh, itu orang kayak sapi. Kayak apa? Kayak sapi lagi makan, temennya datang, dia lagi makan gak mau nawarin yang baru datang. Maka ternyata yang lagi makan gak mau nawarin disebut kalbaqoroh, itu orang kaya sapi. Pada karawang demit pisit pelit betitil bakhil cetil, gak mau bayar zakat, gak mau ngasih sodako, gak mau suka jariah. Maka ternyata kata Imam Al-Ghazali, kalbaqoroh itu orang kaya. Pinter jenengan ya Bu. Assalamualaikum. Jangan sampai memelihara jiwa dan sifatnya orang pelit. Kenapa? Karena pelit itu punya politik busuk. Politiknya, tetangga ada yang usaha, tetangga ada yang dagang, boro-boro ikut ngelarisin, tapi kepingnya ikut bapi, kepinginnya ikut untung. Contoh, di Kecamatan Keluang, timun sekilo harganya berapa Bu? 10.000. Terima kasih atas informasinya. Di Keluang, timun sekilo harganya 10.000. Ada tetangga panen timun jam 5 pagi. Si demit datang mau beli timun sekilo, tekane gasik jam 5 isuk, bawa duit 100.000 selembar, cuman mau beli timun sekilo guys. Saya ulang. Itu politiknya wong demit. Nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Nggak cuman sampai situ, masih ada lanjutnya. Si pelit bilang, ya Allah, itu timun yang beesan banyak banget. Ibu tahu timun beesan nggak? Timun nggak lulus sortir, yang afkiran, yang pendek-pendek bungkertan uleren. Cara sini nyebutnya apa? Kerucilan. Itu timun yang kerucilan banyak banget Bu, nggak dijual. Ya Allah Bu, lagi sing lenceng waras saja di pasar sekilo cuma 10.000. Masa sing kerucilan didol ini nggak laku. Ibu mau apa ini timun yang kerucilan? Ya nggak apa-apa, gue dibungkus. Pulang bawa timun kerucilan 4 kilo dewek, gawa duit 100.000, belum ada kembaliannya. Akhirnya bakul timun ngucap, Bu, anu masih pagi, belum ada kembalian. Ini duit 100.000, sana dibawa dulu, nggak apa-apa. Sama tetangga deket iki, besok kalau ketemu mah disarutangin, nggak apa-apa.
Besok pagi si Demit datang lagi hari ini bakul timun. Niatnya baik mau nyarutang, tapi nggak duit atusan ewu iku maning. Kalau pancen niatnya mau nyarutang kan kudunya ditukerin dulu. Orang paling gedenya cuma 10.000, kok gak duit 1.000 lembar gue maning. Terus begitu sampai 3 bulan. Akhirnya bakul timun bilang, Bu, besok nggak usah kesini lagi, nggak apa-apa. Itu timun yang dulu, yang sekilo, yang 10.000, nggak usah dibayar. Si mau udah ikhlas sama tetangga, udah kayak saudara sendiri, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Finish tujuannya wong Demit. Boro-boro tetangga dagang ikut ngelarisin. Tetangga dagang malah kepinginnya ikut bati. Berarti wong pelit nyangiti apa enggak? Sampean sengit ama wong pelit. Sengit karo wong pelit enggak? Jangankan sampean, wong pelit karo wong pelit iku pada sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Itu jiwa pelit itu. Jangan memelihara sifat pelit, karena ternyata awal mulak dosa besar timbul, awal mulak dosa besar muncul gara-gara sifat medit. Rentenir, tukang ngerolas na duit, tukang manak na duit berawal dari jiwa pelit. Apa? Karena ternyata rentenir jiwanya sama sama wong pelit. Boro-boro tetangga hutang deweke gelem nalangi. Tetangga hutang deweke kepingin ikut bati. Tetangga utang deweke kepingin melu untung. Bukti nyata, orang nembung utang, Bu, itu perlu mental. Halo, halo. Orang bilang kepingin diutangi, itu perlu mental yang kuat. Udah nembung, ternyata yang diutangin bilang, Bu anu lagi paceklik, langka duit. Mundurnya itu malunya luar biasa. Betul? Isinya luar biasa. Lah lagi butuh uang, lagi kepingin dibantu, ternyata datang rentenir. Padahal nembung utang 10 tapi nerimanya cuma 9, nyarutangnya kon 15. Licik nggak? Licik nggak? Itu yang disebut oleh Gusti Allah. Ya monggo iklan dulu lewat. Ya nggak apa-apa Mbah. Masya Allah, luar biasa. Anaknya apa cucunya nih? Ah, cucu. Gak apa-apa ya Allah. Moga-moga mbah-mbah kita, orang tua kita diberikan sehat panjang umur, diberikan anak yang saleh solehah, diberikan ahli ibadah, yang sudah dalam kubur dikasih padang jembar kubure, digampangkan hisabnya, ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma. Ada iklan mbah dan cucunya lewat. Saya jadi ingat dulu malaikat Jibril tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, kapan datangnya kiamat? Kanjeng Nabi ngejawab, yang tanya sama yang ditanyain sama-sama nggak ngerti, karena kiamat hanya Allah saja yang tahu. Tapi walaupun hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat, Gusti Allah kasih tahu sama kita tanda-tanda datangnya hari kiamat apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Nek wong tuane sugih, anak dadi raja, tapi giliran anaknya sing sugih, wong tua dadi babune. Apa sekarang udah nyata? Apa sekarang udah nyata? Banyak contohnya. Salah satu contoh, apabila ibu melahirkan tuannya, ada cucu, ada putu, pada dititip-titipkan maringgo nembae. Ada di Karya Maju? Ada? Mangkat wonge?
Maaf, namanya nitip itu seminggu 2 minggu namanya nitip. Orang nitip dari bayi abang sampai bayi ini brengosen. Ibu-ibu pada ngebatin di bawah pohon karet. Mumpuni pengajian fanatik banget. Putu-putuku sing meteng anakku. Ikut campur banget urusan keluarga orang. Gak ada dalil yang melarang cucu dititipkan ke rumah mbah. Gak ada, Bu. Boleh, silahkan, itu urusan intern keluarga. Tapi mbok ya jadi anak paham. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Orang udah tua, Bu, rambut putih wis wayahe mulih, meripat labur wis cedak kubur, kuping tuli wis wayahe bali, untuk ompong wis wayahe ngerong. Kok malah ketitipan putu? Orang udah tua waktunya cari sangu, wong wis tua wayahnya cari bekel. Lo ketitipan cucu, gue sholat itu khusyuk. Baru aja sholat takbiratul ihram, sholat duhur, Allahu Akbar, kita neng putuku setengah siji turun balik tolan ya. Baca kabiro, ya Allah, jangan baca kecemplung kolam apa ya. Pikirannya macam-macam. Namanya mbah, ngedidik cucu gak asal meneng. Halo, Mbah ngedidik cucu asal meneng. Tuh tadi yang lewat, cucu nangis gontar-gontar, Mbah balon. Mbahnya udah jawab, ada tuku balon rakana dipangan. Bilang lagi, Mbah cilok. Nangis gontar-gontar, sebelah rasa terganggu. Akhirnya sebelah bilang, bocah rewel, kawan pengajian. Banyak bingung, akhirnya sambil ngecubit putune. Menang. Gimana mau diem? Orang sambil dicubiti. Namanya mbah ketitipan putu asal meneng. Makanya kita, Bu, yang namanya anak, kita mengharap betul orang tua kita dikasih sehat panjang umur kanggo golek sangu. Sangu apa? Kanggo sangu ibadah. Tapi inilah sampai di detik apabila seorang ibu melahirkan tuannya, banyak kejadian. Ada bocah hilang sekang pengudange, ucul soko gendongane. Apa artinya? Anak lupa sama kasih sayang orang tua. Dari kecil aja digadang-gadang, padahal anak itu tukang dodo sawit. Di sini nyebutnya apa tukang dodo sawit? Panen. Oh, sabar, jangan emosi, Bu. Kalau si bukan anaknya tukang manen sawit, nggak ngerti, saya tanya. Kalau tukang sadap karet, motong karet. Padahal anaknya tukang motong karet, ibunya doa baik-baik di kudam, anak sultan. Padahal anaknya tukang motong karet, doanya ibu bagus, anak sultan. Gak mungkin dong udah motong sawit, motong karet. Pinginnya anak ini bisa lebih mulia ketimbang orang tuanya. Maka walaupun anaknya tukang motong karet, walaupun anaknya bos kelapa sawit, titipkan ke pesantren ben jadi anak sing birrul walidaini, mampu bagusi orang tua. Amin Allahumma. Sebentar, ini ngajinya kan sampai jam 2 sore ya? Betulan? Saya dapat informasi dari panitia. Bukan informasi nih, panjangnya segini informasinya tuh kan.
Alhamdulillah, saya udah nunggu dari tadi di rumahnya Pak Haji Taufik. Dan ternyata saya bilang sama panitia, saya datang langsung mulai ceramah biar nggak fokus mecah fokus Bu. Soalnya kalau saya datang di sini kasihan sambutannya belum terlaksana, akhirnya jenengan malah nggak sabar. Tapi ternyata salah alias miskomunikasi. Ngenteni nyong tekakene nembe dimulai. Ya udah sih nggak apa-apa, cuma ini ada informasi padanya segini. Minta dibacakan. Mohon izin Kiai, Pak Forkom Pincan, Pak Kades, para Kiai, ini saya menyampaikan amanah. Mumpuni, ini kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Materi temen dia. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hidayah dan seluruh elemen masyarakat Desa Karya Maju. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh pembangunan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Mau ditarikin infak Bu, mau ditarik jariah. Maaf sebentar, ditata dulu. Kalau Anda datang di sini jauh-jauh dimintai sodakoh jariah, kira-kira ikhlas nggak? Betulan? Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelah. Ini besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak mohon izin keikhlasannya, mau dimintai sodako jariah silahkan ngerogoh sakatrok. Oh, Pak Haji sarungan berarti orang katrokan. Ya udah nggak apa-apa serogoh-rogohnya. Tapi dimulai dari saya dulu. Mumpuni walaupun diundang di sini, saya juga kudu ngasih sodako. Soalnya kalau saya sampai nggak ngasih sodakoan, nanti tersiar kabar katanya Mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Jadi mulai dulu dari saya, dan Anda sesuai dengan kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi banyak, ibu tahu banyak gak? Angsa. Yang jadi apa? Banyak angsa. Yang jadi banyak angsa, silahkan telurnya segede telur angsa. Yang jadi bebek, telurnya segede telur bebek dong. Yang jadi ayam, telurnya segede telur ayam. Yang jadi manuk darah merpati, silahkan endogi segede endog manuk merpati. Sing jadi manuk emprit, nggak usah memaksakan telurnya segede telur soang, kasian nanti bobolan. Sesuai kemampuan. Jangan milih sekarang mau jadi angsa apa mau jadi emprit. Jadi emprit apa jadi angsa? Mentalnya orang Musi Banyuasin, mentalnya wong sugih. Cita-citanya jadi angsa, telur paling gede. Telur paling gede, telurnya angsa, duit ukuran paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk emprit berapa? 2.000. Jauh banget jaraknya. Orang merpati aja 30. Masa merpati 2.000? Saya ikhlas panjenengan, dimulai dulu dari saya. Ini asisten saya, walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Yang jenengan gak salah paham. Dimulai dari saya, kotak infaknya muter. Ini asisten saya. Ya sudah, monggo kotak infaknya muter. Oh, Bu Nyai kerso, ya Allah, ngapunten Bu Nyai. Jadi nggak enak, Bu Nyai juga ikut ngasih. Ngapunten Bu Nyai, matur sembah suwun. Jazakillah.
Kotak infaknya muter, jangan salah paham. Ini sodako bukan untuk nabai amplop mumpuni. Saya udah ada jatahnya. Kalau dijatah sih, kalau nggak ya kebangetan. Jauh-jauh sampai nyebrang pulau. Guyonan. Nah, saya sudah ada jatahnya, doa dari para kiai, termasuk dari keluarga besar Karya Maju. Maka kotak infak muter adalah untuk membangun pondok pesantren kita Sabilul Hidayah. Seberapapun Anda ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi munkar dengan cara membangun pondok pesantren kita. Semoga sinambi baca sholawat sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, bahada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Kayak gini kayak ibadah kepingin mangkat muslimatan malah ketitipan putu. Halo, kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu ya Bu ya. Saya mewakili saking keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hidayah dan keluarga besar masyarakat Karya Maju mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing ngetok-ketok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Masa iya ditarikin sodako malah pura-pura tidur. Ya tidur sih nikmat, tapi ngantukan kan bahaya. Wong ngantuk bahaya, wong ngantuk bahaya. Gedang klutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Bu, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Hari ini Anda sodakoh untuk pembangunan pondok pesantren Sabilul Hidayah berupa duit. Nanti Allah mengembalikan, gak selalu berbentuk duit Bu, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiah, anaknya ngaji pinter-pinter, sekolahnya jadi anak yang benar, keluarganya adem ayem tentrem, keluarganya mawadah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Itu ganti dari sodako panjenengan yang mudah-mudahan buat nolak bala narik rezeki yang gawa barokah. Allahumma lanjut terusin sampai jam 2 sore. Subhanallah, ngaji sampai jam 2 sore. Ya gini salat duhur jam berapa? Setengah 3. Berarti orang mesuji. Berarti orang muji Banyu Asin. Naik salat duhur ke sore, salat asar ke maghriban. Oh, selesainya jam 2. Berarti salat duhurnya jam 2:30. Ya Allah, tukang motong karet. Kebiasaan, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Orang udah tua nikmatnya dikurangi Gusti. Umur 11 lagi diajari welas asih. Umur 30 lagi temelang-temelung golek ilmu pengalaman golek banda. Umur 40 wayahe petang petung. Tuh ilmu buat ibadah apa enggak? Itu harta buat ibadah apa enggak? Umur 40 lagi petang petung. Karena umur 50 wayahe ceket kemana? Umur 50 kerja di luar negeri udah nggak laku, kerja di proyek udah nggak payu,
umur 50 wayahe ceket-ceket, kana umur 60 sejatine wayahe tindak. Tindak kemana? Tenggene rahmatullah Bu. Ya Allah si Ibu gak ngajak saya mikir. Kudu nih saya direwangin Bu, ya Allah. Tindak ke rahmatullah, tindak maring ngarsane Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi umur 63 tahun Bu. Tapi malah ketitipan putu. Bingung gone ibadah golek sangu. Namanya anak dididik dibesarkan bukan diharapkan hartanya, bukan diharapkan derajat pangkatnya. Betul? Betul. Tapi kasih sayang anak sama orang tua lagi sejak kecil aja ya Allah. Doanya ibu mustajabah. Doa ibu mustajabah, doa seorang bapak niku karomah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, maka barokahnya anak di telapak tangannya bapak. Tapi ternyata banyak anak seniki hilang sekang pemudangi, ucul dari gendongan, diimang-timang kawin sejak kecil, didoakan dari sejak kecil, sampai malam-malam sholawatan ibu nih. Tak lelo ledung cep manang ojo picer nangis anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan. Walaupun belum payu laki, walaupun belum payu rabi, latihan kan gak ada salah. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya menungsa utama ngluhurke asmane wong tua dadi ya pendekar agama. Begitu doanya ibu amanah. Gede setitik di pentak tuku Lombok mendelik-mendelik. Dok sana ke warung, mak dibeliin cabe ya, mak direwangin masak. Bocah langsung jawab, ambil pentak, maring. Mau tuku kemiri saya kutu Lombok. Nak perintah dari siji, dia adalah perintah. Ibu nih kaget dibentak begitu. Padahal seorang ibu disilat gak kerasa sakit, ngelahirin sampai anaknya rolas dadi wong kabeh, lakas dadi cempek. Bu, melahirkan kan taruhannya nyawa. Menurut seorang ibu, melahirkan pun kerasa kecil rasanya. Kenapa? Karena ternyata yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika dibentak oleh anak, dipeloroki oleh anak, bahkan disentak oleh anak. Sakitnya luar biasa. Betul? Bagaikan harimau kiamat, langit arep runtuh, gondok-gondok gedene sekelapa nang telak ngene ge. Kaget dibentak sama anak. Petok maring. Si ibu ngejawab, ya Allah, mana. Dia anak teneng model kaget teman, ya Allah. Orang rumah sani kau nggone dadi anak. Anang wulan 10 dina. Pating pendusul nang jero weteng. Apa maning lagi matenge kowe ngidam deluke macem-macem. Musim rambutan orang deluk rambutan. Pangawangi jaluke kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Bareng lahir modelnya kayak kowe ya Allah. Nek si pantes tak lebok namani kowe bodoh. Ya Allah, apa maning waktu lagi metenge kowe bulane tua. Turu miring ora kepenak.
melumah rasane pegak kemurep ora dadi. Lah wong hamil terutang kurep. Ya kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kemikir tekan semono? Apa maning babaran ngetok nako ya Allah taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji. Mune ngeden sekuat tenaga malah bapakmu ngene takon wis metu apa durung? Metu apa durung? Metu apa durung? Metu nangel anu ndase gegeden. Babaran kerasa sakit, tapi paling sakit dibentak oleh anak. Maka maaf, Imam Al-Ghazali sampai ngendika, seorang perempuan yang hamilnya di luar nikah, dia babaran gak kerasa sakit. Makanya kalau ada bayi dibuang di kali, di sawah, tenggene hutan, teng alas, karena dari hubungan di luar nikah, babaran normal orang anak sing rewangi. Gak ada yang nolong. Kenapa babarannya normal? Karena kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, babaran gak kerasa sakit karena dia tidak mendapatkan pahalanya wong hamil dan tidak mendapatkan ganjaran wong melahirkan anak. Mati pun tidak disebut mati syahid. Na'udzubillah ini hamilnya di luar nikah. Beda aman jenengan. Orang yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu yang nikahnya sama menurut agama dan pemerintah, babaran kerasa sakitnya sungguh luar biasa. Sampai wetenge gerasan nikahnya sing ngelilit, gegerasannya bengkek banget. Rasa ini punggungmu semplak rasanya. Bahkan luar nikah ini kayaknya. Di luar nikah itu kayaknya. emang cerita orang mati kudu nyicipin mati dulu. Ya masa cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Kaya wis tau. Punten Kiai, ini baru ada nih pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada ya? Yakin? Wong musi Banyuasin tok, wong ngeyel-ngeyel. Pantesan kiainya kurus-kurus. Orang jamaahnya aja ngeyel banget. Kaya wis tahu. Ini sih lagi nyampein kata Imam Al-Ghazali. Kaya wis tahu. Wong babaran kerasa sakit setengah mati. Kenapa sakitnya setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian nggak bisa diceritain, Bu. Kerasa sakit sampai setengah mati, sampai yang lagi babaran nyuruh suaminya nggak boleh katokan, sarungan. Ada mangkok tengkurap kon di rumahna, ana lawang seret kon dilengani. Kukusan ibu tahu kukusan nggak? Yang buat liwat Adam zaman bien. Nah kukusan kan bentuknya kerucut. Olah yang sedang lagi babaran kukus sekon di rumah nah. Babaran sakitnya sungguh luar biasa karena kata Imam Al-Ghazali itu adalah sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Makanya jadi wong musi, jadi wong keluang, jadi wong wadon karya maju sing pada seneng manakan. Nah bayangin meteng ping pitu, babaran ping pitu, gone nguras dosa ping pitu. Berarti gone nguras dosa ping pitu, alhamdulillah. Maka inilah kenapa dakwatul walidi, doanya orang tua, mustajabatun, tidak tertolak oleh Gusti Allah, la syakka fihinna,
dan tidak tertolak langit. Kenapa? Hamilnya saja disebut tirakat, maka doa Anda kepada anak mustajabah, langsung tembus langit itu. Maka hari ini mari kita punya kesadaran, anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah kepada panjenengan hanya sekedar titipan. Maka kalau titipan kan kudu dijaga. Halo, assalamualaikum. Gusti Allah nitip, namanya titipan kudu dijaga dong. Contoh, Pak Polisi, saya titipin mobil. Pak Polisi, saya nitip mobil ya. Nggih, mumpuni. Seminggu lagi saya ambil. Nggih, mumpuni. Setelah saya ambil ternyata bemper penyok, knalpotnya copot, kaca spione pecah, sampai dashboard jeblak. Saya tanya dong sama yang saya titipin, ini gimana? Mau saya nitip lah mobil nganti bemper bonyok knalpotnya copot. Ini jenengan saya titipin, tanggung jawabnya kemana? Demikian pun kelak di akhirat anak niku titipan, Bu. Baik dan buruknya tergantung bagaimana orang tuanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Lo jenengan nikah, salah satu tujuan nikah kasrotu an-nasl, ingin punya keturunan. Nah, keturunan ini memang udah diminta oleh panjenengan, Anda minta dititipin anak, maka kudu tanggung jawab. Barokahnya ilmu, orang tuanya ngaji, anak pun ikut ngaji. Orang tuanya alumni pondok pesantren, anak juga harus mondok di pesantren. Hari ini begitu luar biasa pondok pesantren Sabilul Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia yang telah bekerja luar biasa. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Amin Allahumma. Ibu pingin berangkat haji? Jangan cuma keprok. Nampung. Udah daftar belum? Ya Allah, gimana ceritanya? Belum daftar kepingin berangkat haji. Daftar, Bu, diniatkan, mudah-mudahan jadi dhuyufur rahman al-mubarakun. Jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa ziarah Makkah Madinah. Jadi Bapak Haji, Bu Haji, Allahumma. Jam berapa? Jam berapa? 2. Jam 10. Jam 10. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu saya udah gak percaya ini. Kalau di depan saya biasa sambil caper bilangnya jam 10. Mohon izin Pak, ini jam berapa ya Pak? Jam 10 juga. Lebih-lebih gak percaya. Jam 12 kurang 5 menit. Gimana? Jamnya saya yang mati. Ya Allah, ini jam Indosiar, Bu. Saya datang udah dari kemarin. Saya udah ngaji di sama-sama di Palembang sini. Di kabupaten mana kemarin? Muara Enim, Bu. Dari Muara Enim saya pindah ke sini tadi malam. Alhamdulillah perjalanan udah 6 jam. Saking sini. Saya besok pulang ke Jawa udah nggak bisa bahasa Jawa, ada pulang saking sini. Saking sini saya masih tidak di Banyuasin, Bu. Jadi dari Banyuasin 2 kalau nggak salah, Banyuasin 1. Musi Banyuasin. Kalau sini Musi Banyuasin, saya pindah ke Banyuasin ini udah dijemput pulang, maka saya hari ini mohon maaf udah naik jam setengah 11, ini jam 12 kan udah cukup, Bu ya. 1 jam setengah. Gimana? Masih kurang? Pancen menu salah gak cukup Hari ini karena dibagi waktunya, alhamdulillah satu kehormatan saya bisa ngaji di warga masyarakat Karya Maju. Kepala desanya sangat mendukung adanya pondok pesantren Sabilul Hidayah, sangat mendukung dengan program-program dari Tarhibiyah Suriah Nahdlatul Ulama, baik muslimatnya, jamiahnya, seluruhnya. Sebentar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi.
jangan pulang terlebih dahulu karena doa akan diimami langsung oleh Panjenengan Romo Kiai Kanjeng Rasa Takdim kami. Mohon izin Kiai, kami direk tabarukan minta ziyadah, mohon ngalap barokah dari doa para masyayikh bagi pondok pesantren kami Sabilul Hidayah untuk warga kami Karya Maju. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih para Romo Kiai, para Ibu Nyai yang kersa hadir di pondok pesantren Sabilul Hidayah, satu kehormatan bagi kami. Forkompincam, terima kasih Pak Sekcam yang mewakili Pak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa khususnya Bapak Yas Budaya. Terima kasih telah mendukung kami. Mudah-mudahan nanti setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi dari majelis. Saya harap nunggu 2-3 menit aja Bu. 2-3 menit saja. Kita hikmat mengaminkan doa yang dipimpin oleh Pak Kiai. Kata Imam Al-Ghazali, pengajian ini ibarat botol kosong. Botol kosong diisi air penuh, Anda langsung pulang dengan belak sepeda, botolnya nggak ada tutupnya. Kotlak mawar mawur, suar sawer, gak karu-karuan. Maka monggo kita derek mengaminkan doa, ditutup dengan Pak Kiai ikan memimpin doa. Dari saya sampai akhirnya hari ini sudah dapat mengaji papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon bimbingan dan mohon didikan. Setelah doa panjang tidak ada hal satu apa, betul-betul bisa silaturahmi wonten ing lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami langsung oleh Romo Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita lagi mau